Misteri kematian diplomat Kementerian Luar Negeri masih menyisakan banyak pertanyaan. Dan untuk menelusuri kembali kejanggalan kasus kematian diplomat Kemenlu, langsung saja kita tersambung dengan produser lapangan CNN Indonesia Nabila Putri. Selamat siang Nabila, bagaimana perkembangan penyelidikan kasus? Apakah sudah ada titik terangnya dan saksi-saksi siapa saja yang diperiksa saat ini? Ya, selamat siang, Megi. Hingga saat ini penyelidikan dari tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru, masih meninggalkan tanda tanya. Tapi bisa saya sampaikan, Megi ya, pada Jumat tanggal 11 Juli ini tampak ada sejumlah pihak penyidik yang memang datang ke kamar indekos tempat ditemukannya Arya tewas pada Selasa lalu. Nah, ini yang cukup menarik juga, Megi. Garis polisi saat ini dipasang tepat di pagar depan ataupun di pintu utama akses masuk ke dalam indekos ditemukannya Arya. Nah, ini sebelumnya garis polisi ini hanya terpasang di depan kamar indekos sehingga pada awal ditemukannya Arya pada Selasa lalu ini masih bisa rekan-rekan media ataupun pihak lainnya mendekat ke area dalam di luar depan kamar kos Arya itu sendiri. Tapi sekarang kita sudah tidak bisa mendekat lagi, Megi, karena memang garis polisinya ini sudah terpasang di depan pagar utama. Nah, selain sudah tidak dapat mendekat karena memang penyidikan juga masih berlangsung dan garis polisi sudah terpasang. Pada hari Jumat ini dari pantauan kami di lokasi juga tampak sejumlah pihak kepolisian kembali menelusuri ke TKP ataupun tempat kejadian perkara. Dari pantauan kami tampak tadi ada pihak dari Dokpol ataupun dokter kepolisian, kemudian juga dari Inafis Polda Metro Jaya. Selain itu juga ada dari Lab 4 Mabes Polri. Nah, untuk diketahui, Megi, memang kasus ini yang sebelumnya ditangani oleh Polres Jakarta Pusat, sekarang kasusnya sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya karena diungkap pula kasus ini sudah menyita perhatian publik, terutama terkait penyebab tewasnya Arya karena ada sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan. Selain itu, Kapolri juga bahkan sudah merespons terkait kasus ini, mengatakan meminta jajarannya para anggota Polri ini untuk segera turun tangan menyelidiki kasus ini agar dapat terjawab kepada publik, seperti itu, Megi. Nah, kalau tadi saya sampaikan ini sudah diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto ini sudah mengatakan pihaknya menargetkan penyelidikan kasus kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini bisa rampung dalam waktu 1 minggu sehingga bisa diumumkan ke publik pada minggu pekan depan. Dan saat ini penyelidikan terus dilakukan selain memeriksa sejumlah saksi. Informasi sementara yang kami dapatkan ini saksi ada juga dari istri korban, kemudian juga penjaga kos yang pertama kali menemukan Arya dalam kondisi tewas di kamar indekosnya, kemudian juga dari pihak teman dari Arya itu sendiri. Nah, selain itu juga diselidiki ataupun didalami sejumlah bukti-bukti lain selain pendalaman pada saksi, yakni adalah rekaman CCTV hingga barang elektronik milik korban. Dari CCTV sendiri, CNN Indonesia juga sudah mendapatkan rekaman CCTV tersebut yang memperlihatkan bahwa malam sebelum Arya ditemukan tak bernyawa, ini yang bersangkutan juga sempat keluar dari kamarnya sekitar pukul 23.24 waktu Indonesia Barat, membawa sebuah kantong berwarna hitam yang diduga ini berisi sampah, dan jarak Arya keluar kemudian membuang kantong hitam tersebut dan kemudian kembali ke kamarnya tidak begitu lama, hanya jaraknya hitungan menit saja, begitu ya, Megi ya. Ini juga yang masih didalami oleh pihak kepolisian. Selain itu juga rekaman CCTV sudah dipegang langsung dan ditelusuri oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah, Megi, yang menarik pula tadi kami melihat dari pihak kepolisian ini memeriksa jendela di lokasi indekos yang ditempati oleh Arya Daru, diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya diketahui akses untuk masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Arya ini memang menggunakan smart lock sehingga tidak sembarang orang bisa mengakses masuk ke dalam, dan diketahui aksesnya ini hanya dimiliki oleh Arya, begitu ya.
Tapi kalau kita melihat jendelanya, ini tadi juga dicek langsung oleh pihak penyidik. Jendelanya ini berukuran cukup besar, Maggie, dan tampak tidak ada teralis yang menghalangi akses masuk melalui jendela tersebut. Tapi tentu ini masih kemudian diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian, dan nanti hasil-hasil dari penyelidikan yang saat ini didalami oleh Polda Metro Jaya juga akan diumumkan setelah penyelidikan ini rampung begitu. Tadi diperiksa jendelanya, bagaimana jendela tersebut berfungsi, cara membukanya dan lain sebagainya. Tadi dari pantauan kami ini turut diperiksa oleh para penyidik dari Polda Metro Jaya itu sendiri. Selain itu tadi juga ada dari Lab4 begitu ya, Megia, karena memang otopsi ataupun pemeriksaan awal terhadap Arya Daru ini juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Sementara informasi yang kami terima ini memang tidak ada luka pada tubuh Arya pada saat ditemukan tewas, namun kejanggalan muncul dari lakban yang melilit kepala dari Arya Daru pada saat ditemukan tewas tersebut. Selain juga dari otopsi yang lebih lanjut, nanti juga secara forensik barangkali membuka handphone ataupun juga laptop yang biasa digunakan oleh Arya sehari-hari untuk kemudian ditelusuri lebih lanjut dan dicari penyebab kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Itu yang dapat kami sampaikan dari lokasi. Belum ada yang dapat dimintai keterangan karena memang proses penyidikan masih terus berlangsung. Kembali ke studio. Baik, kami akan terus memantau perkembangan kematian diplomat Kemlu. Terima kasih Nabila Putri atas laporan Anda. Selamat bertugas.